Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Pada saat ini kita masuk pada hari ke-15 bulan Ramadan. Kita selalu berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah amal-amal sholat kita di bulan Ramadan ataupun yang sebelumnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab wasilah untuk kemudahan, kebahagiaan dan juga keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas fikih zakat yang mungkin sebagian sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh Ustaz Faiz. Saya melanjutkan untuk melengkapi apa yang beliau sampaikan karena waktu yang terbatas, sehingga kita bahas hal-hal yang menjadi stressing ataupun penekanan dalam persoalan zakat. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu tentang pengertian secara bahasa ataupun definisinya, supaya lebih memahamkan kita tentang zakat yang ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam yang menjadi pilar untuk kebangkitan ekonomi umat. Di dalam Al-Quran dan juga dalam penggunaan bahasa Arab, zakat ini memiliki beberapa makna secara bahasa. Di antaranya adalah an-nama'u wasiyah, bertumbuh dan bertambah. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yasku fil infaq. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Jadi ada kata-kata yasku. Ilmu itu bertambah, bisa bertumbuh. Inilah bedanya kalau kita memiliki materi, kita belanjakan seolah-olah berkurang ya, kalau belanjanya untuk kebutuhan pribadi. Tapi kalau belanjanya untuk infak fisabilillah, maka harta itu ya semakin bertumbuh dan bertambah juga. Ilmu yang kita miliki apabila kita alokasikan, kita bagi, kita sebarkan, maka semakin menambah keberkahan atau secara kualitas dan kualitas daripada ilmu. Kemudian arti yang lain dari sisi bahasa, zakat itu juga bisa bermakna as-shalah. Shalah artinya kebaikan, sebagaimana dicantumkan di surat Al-Kahfi 81.
lahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Dan kami menghendaki supaya roh mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Jadi ada kata-kata zakatan di ayat 81 Al-Kahfi ini. Ketika saat itu Nabi Musa bersama Nabi Khidir, Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir dan menemukan beberapa kasus, ada 3 kasus, jadi antaranya pada saat Nabi Khidir menemukan anak ini, anak yang menurut wahyu dari Allah Ta'ala nantinya membuat sulit orang tuanya, maka di atas izin Allah yang bukan semata-mata kemauan pribadinya dibunuh anak itu supaya tidak merepotkan anaknya di kemudian hari. Nah, harapannya nantinya Allah mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya. Ada kata-kata zakat dan ini sholat lebih baik, lebih soleh di masa depan. Kemudian arti secara bahasa lainnya adalah zakat itu tathhir, artinya mensucikan. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Syams ayat ke-9. Jadi arti-arti secara bahasa ini sangat terkait dengan makna secara istilah, baik itu dari sisi tumbuh, bertambah, kemudian soleh, kebaikan, dan juga ini kesucian. Artinya pada saat seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka saat itulah zakat itu akan tumbuh berkembang, zakat itu akan semakin soleh, semakin baik, dan semakin suci. Adapun secara istilah, zakat itu makna yang disampaikan para ulama berbeda-beda. Di antaranya dalam al-mawsu' al-fiqhiyah dikatakan zakat itu adalah ada'u haqqin, menunaikan kewajiban, yajibu fi amwalin makhsusah, yang diharuskan, diwajibkan pada harta-harta yang khusus. Bukan semua harta, tetapi harta-harta yang khusus, yang intinya harta-harta khusus ini memiliki prospek untuk berkembang, tidak statis dalam hal perdagangan, dalam hal amwal ataupun zakat emas dan perak, kemudian juga kaitannya dengan pertanian dan juga profesi nantinya yang kita bahas, juga kaitannya peternakan. Ini semua prospek untuk berkembang, harta-harta yang memiliki prospek untuk berkembang, sehingga kalau ada harta tertentu yang tidak bisa berkembang, maka ini para ulama tidak mewajibkan, ya, di dalam Islam tidak mewajibkan ada zakatnya. Misalnya kalau kaitannya dengan aset-aset pribadi, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita miliki, kita pakai sehari-hari, itu tidak ada zakatnya, karena ini menjadi keperluan pribadi keluarga. Kecuali kalau orang yang memiliki aset rumah bukan untuk ditinggali dengan keluarganya, tapi disewakan ataupun punya mobil lain yang direntalkan, yang dihitung dari sisi aspek perdagangannya, perputarannya yang berkembang. Jadi amwal yang khusus, harta-harta yang khusus, ala wajhin khusus, yaitu dengan atau pada bentuk yang khusus. Wa yuqadaru fi wujubihil hawl wan nisab, dan standar pengeluarannya itu kewajibannya adalah berdasarkan perhitungan haul artinya 1 tahun, ataupun nisab, ukuran minimal, batas minimal yang dikenai zakat. Tidak semuanya,
tetapi ada nisab batas minimalnya, baik itu dari sisi harta kaitannya dengan uang ataupun dari sisi perdagangan, pertanian dan lain ada nisabnya. Kita akan bahas. Inilah zakat yang ditentukan yang menjadi kewajiban kita semuanya, dan kita dalam hal ini jemaah sekalian, karena ini adalah rukun, maka kita harus berusaha untuk menunaikan semampu dan semaksimal mungkin. Yang disebut rukun ini bukan semata-mata zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini semuanya hampir kita semua memiliki kemampuan. Nah, yang menjadi target dan keinginan kita bersama menunaikan zakat mal. Jadi ada pembagian. Kalau zakat fitrah ini ya dibebankan kepada laki-laki, perempuan, tua, muda, baik itu yang besar atau yang kecil, selama dia punya kemampuan bisa bertahan pada saat akhir Ramadan, maka dia harus menunaikan kewajiban zakat fitrah. Dan itu semua kita punya kemampuan. Yang menjadi target keinginan kita supaya menjadi orang yang disebut muzaki ya, dalam prospek atau dalam perspektif ekonomi Islam. Kemampuan keuangan kita sebagai kaum muslimin ini terbagi dua klasifikasi saja. Apakah kita sebagai muzaki atau mustahik? Muzaki artinya orang yang mampu mengeluarkan zakat, mustahik yang berhak menerima zakat. Ya, ada 8 golongan. Kita berusaha untuk menjadi muzaki yang mampu untuk memberi, bukan mustahik yang menerima, yang berhak menerima. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita harus berusaha menjadi orang yang mampu memberi, bukan hanya menerima. Nah, memberi ini bukan zakat fitrah saja, tapi zakat mal. Maka marilah kita bersama untuk memampukan diri kita supaya dimampukan Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan zakat mal ini. Zakat fitrah sudah beres, zakat mal inilah yang menjadi obsesi kita semuanya. Ya, sama juga dengan ibadah haji. Ibadah haji itu juga wajib, rukun Islam, yang juga ada kata-kata istitoah, kemampuan. Istitoah ini juga relatif, yang para ulama menyimpulkan zat rohilah, orang yang punya bekal dan kendaraan untuk bisa naik ke sana atau bisa berangkat ke tanah suci. Semuanya harus kita upayakan, walaupun tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Kita masing-masing jatah rezeki kita sudah ada ketetapan dari Allah, tetapi kita berusaha untuk menjemput takdir itu dengan usaha-usaha manusiawi kita. Kalau kita sudah usaha maksimal, belum mampu ya sudah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang terbaik. Nah, itu kurang lebih dari sisi pendekatan bahasa ataupun istilah tentang masalah zakat. Jemaah sekalian, hukum zakat ini adalah fardhu ain, kewajiban yang berbasis individu. Ain itu adalah nafs, kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang berdasarkan perintah Allah yang biasanya berkaitan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Laksanakanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah, keluarkanlah zakat. Perintah tentang sholat dan zakat ini dalam Al-Quran terulang sebanyak 32 kali. Apa hikmahnya? Para ulama menyampaikan antara hadirnya kata-kata sholat dan zakat ini secara berulang-ulang 32 kali dalam Al-Quran. Sholat ini kaitannya dengan hablum minallah, komunikasi kita, interaksi kita dengan Allah. Sementara zakat ini lebih terkait dengan hablum minannas, walaupun dia ibadah mahdhah, ibadah khusus, tetapi dampaknya itu kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim. Maka di sini memberikan kesan ada keseimbangan. Sebagai seorang muslim kita
harus menjaga keseimbangan antara interaksi dengan Allah Ta'ala dalam bentuk sholat dan antara interaksi kita dengan sesama masyarakat kaum muslimin khususnya dalam bentuk zakat ini. Kewajiban sholat itu fardhu ain, kewajiban zakat juga sama, kedudukannya sama persis, bobotnya juga sama persis. Ketika kita sholat harus memiliki kesungguhan untuk kita tunaikan, bahkan dalam kondisi yang sangat darurat pun kita berbaring ketika sakit tetap kita tunaikan, namanya sholat itu. Nah, maka seperti itu harusnya semangat kita pada saat menunaikan zakat. Semampu kita harus mengejar predikat mustahil. Jangan bangga untuk menjadi mustahil selamanya. Nah, itulah mental kita harus kita perbaiki bersama-sama. Nah, macam-macam zakat ini secara umum klasifikasinya ada dua tadi, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini berbasis pribadi, bersifat pribadi dan bertujuan membersihkan jiwa. Nah, fitrah itu ya fitrah kita. Fitrah itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang ada dalam ya fisik kita ini. Kita memiliki fitrah. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan kepada diri setiap manusia. Kita menzakati diri kita, ya seolah-olah seperti itu. Kita yang berada di dunia ini atas izin Allah Ta'ala bisa hidup, maka kita bersihkan diri kita sehingga itu ditunaikan dalam rangkaian ibadah puasa. Sebagai pelengkap daripada ibadah puasa, kita menzakati diri kita masing-masing di dalam itu zakat fitrah. Sedangkan macam yang kedua adalah zakat mal, zakat harta yang bertujuan membersihkan harta. Di zakat fitrah membersihkan diri kita sendiri, sedangkan zakat mal membersihkan harta. Karena ada di antara harta kita itu yang menjadi hak kepada sesama muslim yang lain. Ada 8 golongan tadi yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Nah, zakat fitrah ini sama sekalian, zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar. Iftar artinya tidak berpuasa, atau artinya adalah berbuka di bulan Ramadan. Kaitannya dengan Idul Fitr. Itu dari al-fitr itu al-iftar. Makna ya, di satu makna begitu. Kita kembali berbuka setelah di bulan Ramadan. Pagi, subuh sampai maghrib kita imsak, menahan dari makan minum dan syahwat farji. Maka saat Idul Fitri itulah kembali kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan minuman yang sebelumnya ditahan. Itu berarti Idul Fitr, kembali berbuka. Itu satu makna ya. Ada yang makna yang lebih populer, kembali kepada kesucian, boleh saja, nggak apa-apa. Kembali kepada fitrah. Karena semua kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kita kembali suci, boleh saja. Tetapi yang lebih inti Idul Fitri itu adalah maknanya kembali kita boleh berbuka, boleh makan minum maksudnya. Idul Iftar kembali kepada boleh makan minum, mengkonsumsi makan minum ataupun jima yang pada saat di siang dari Ramadan tidak diperbolehkan. Sehingga ketika kita menunaikan zakat fitri ini atau zakat fitrah berarti berkaitan dengan waktunya, yang kita tunaikan maksimal pelaksanaannya adalah sebelum ditunaikan sholat Idul Fitr. Nah, kemudian zakat fitrah ini gabungan yang mengandung makna sebab akibat, yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri karena kaum muslimin telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Nah, kemudian tentang orangnya, ini semua muslim tanpa membedakan laki-laki, perempuan, bayi atau berdewasa, kaya miskin, yang penting dia masih hidup. Nah,
Ada yang mengatakan pokoknya dia punya kemampuan bertahan selama 2 kali 24 jam, artinya 2 hari. Dia punya kemampuan hidup, makan, minum. Insya Allah kalau kita ya rata-rata punya kemampuan itu ya. Sehingga itulah yang harus menunaikannya. Sedangkan besarnya ini menurut Abu Hanifah boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok. Jadi kalau besarnya ini, kalau dulu ya itu biasa 2,5 kilogram, tetapi untuk berjaga-jaga para ulama kontemporer membuat sebuah ijtihad ataupun kesepakatan hasil kesimpulan dari konversi yang ada di sana, yaitu sebanyak 3 kilogram. Ini untuk berjaga-jaga, bukan hanya 2,5 tetapi 3 kilogram. Ada mengatakan 2,8, aku ditinggikan sekalian ya, supaya berjaga-jaga. Sedangkan waktunya mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Wajib mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah itulah kurang lebih ya tentang zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap kita. Dalam hadis dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id atau Idul Fitri, itu sholat Idul Fitri muslim. Jadi ini kewajiban yang berbasis kepada individu. Nah 1 sok kurma atau 1 sok gandum ini kan tadi itu konversinya berapa? Kalau ilahnya baik kurma atau gandum ini kan ilahnya merupakan makanan pokok ya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan pokoknya. Makanan pokok yang ada di Arab sana kurma ataupun gandum, sedangkan makanan pokok yang ada di kita yaitu beras. Maka di sini para ulama memberikan atau menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang aman menunaikan zakat fitrah itu adalah dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk yang kaitannya dengan fisiknya. Fisik ini makanan pokoknya. Jadi tidak serta-merta diadopsi ya. Karena Rasulullah mengeluarkan kurma, kita juga kurma. Nabi mengeluarkan gandum, kita juga demikian. Kita kira-kira ada nggak stok gandum di kita ya? Gandum, saya kira susah untuk mendapatkannya, tidak gampang. Bukan makanan pokok. Maka di sini hilangnya yang menjadi substansi dari orang kita adalah dalam bentuk makanan pokoknya. Maka yang aman seperti itu. Sedangkan tadi Abu Hanifah membuat sebuah semacam kesimpulan, ijtihad, dikonversi bukan makanan fisiknya yang dikeluarkan, tetapi bisa dirupakan berbentuk uang, diuangkan. Dan ini lebih fleksibel ya. Beliau melihat dari sisi kontekstualnya Abu Hanifah ini. Yang kontekstual kebutuhan kan zakat fitrah ini di samping kita sebagai muzakinya untuk membersihkan diri kita, tapi juga ada semangat dampak yang ditimbulkan adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menerimanya. Mereka supaya bergembira mendapatkan rezeki pada malam Idul Fitri, bisa mengalokasikan untuk kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dibuatlah semacam hal-hal yang memudahkan dalam bentuk uang itu. Karena dengan uang itulah si penerima bisa menerima dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, pakaian ataupun belanja ini itu ya. Kalau dia menerima dalam jumlah yang banyak beras, maka dia butuh untuk menjual sebagian beras yang diterimanya, dan itu butuh waktu. Siapa yang beli, terus dia dapat uang dan baru dialokasikan untuk belanja kebutuhan keluarganya. Tapi kalau dia mendapatkan instan berupa uang, maka dia lebih leluasa orang yang menerima ini untuk mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya itu. Nah, itulah kurang lebih hal-hal
kontekstual yang dipahami dan dibuat sebuah kesepakatan ataupun kesimpulan dari mazhab Hanafi, dan saya kira itu lebih fleksibel gitu ya. Nah, itulah sekalian tentang sekilas zakat fitrah yang memiliki dampak yang sangat baik di masyarakat. Kata Yusuf Qaradawi ketika diberi pertanyaan, hal yajuzu ikhraju zakatil fitrah, dan apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai? Beliau katakan, na'am, ikhraju zakatil fitri naqdan afdal. Betul, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang ini lebih utama, wa aisaru, dan lebih mudah syar'an, secara syar'i, wa fihi maslahatun, dan di situ ada kemaslahatan lil faqir wal muzaki, bagi orang yang fakir yang menerimanya, wal muzaki, dan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Jadi lebih fleksibel. Misalnya kita di Malang ingin mengalokasikan zakat fitrah untuk saudara-saudara kita yang bukan tabungan ya, yang ada di kampung halaman, misalnya lintas pulau. Nah, kalau diharuskan membayar zakat dengan beras agak sulit, bagaimana? Nah, maka kita transfer kepada saudara-saudara di sana dan dialokasikan. Ada yang kemudian ketika menerima transferan itu dibelikan oleh panitia lokal di sana dalam bentuk beras kepada yang menerima, boleh silakan. Ada yang memang dialokasikan kepada yang menerima dalam bentuk uang, itu juga tidak masalah ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sama sekalian supaya menjadi perhatian kita ya dalam zakat fitrah ini, tidak sah memberikan zakat fitrah untuk masjid. Nah, yang perlu kita pahami ya, masjid bukan mustahil. Masjid ini hanya fasilitator untuk menampung sementara dan mengalokasikan. Masjid tidak berhak. Jadi zakat fitrah yang diwakafkan terus dimasukkan ke kas masjid untuk operasional pemeliharaan ini tidak boleh. Yang kedua, panitia zakat fitrah di bentuk masjid ataupun organisasi yang lain bukan termasuk amil zakat karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Ini hanya panitia ad hoc saja sementara. Artinya karena bukan amil berarti tidak termasuk mustahil. Ini hati-hati ya, jangan sampai kemudian berhak bahwa ini amil, kita amil terus ini enggak. Yang ketiga, fitrah yang dikeluarkan harus layak makan, tidak wajib yang terbaik tapi bukan yang jelek. Kemudian istri yang mengeluarkan zakat fitrah dari harta suami tanpa seizinnya untuk orang yang wajib dizakati hukumnya tidak sah. Artinya tetap ya istri meminta izin pada suami. Yang kelima, orang tua tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik dan mampu kecuali dengan izin anak secara jelas. Ini perlu dipahamkan ya. Kalau anak sudah balik kita pahamkan. Nah, ini kewajiban zakat fitrah untuk individu. Kamu sudah balik, kamu juga wajib sholat, maka kamu juga sudah wajib zakat. Kamu kan punya tabungan dari uang jajan, punya mungkin simpanan ya. Apakah dia sudah buka rekening kalau sudah usia 17, ataukah dia punya simpanan? Nah, itu kita latih supaya anak-anak kita yang sudah balik itu mengeluarkan zakat sebagai latihan. Jangan langsung di cover orang tuanya. Kita kasih pemahaman dulu. Kalau dia misalnya keberatan karena uang jajannya menipis atau mungkin minus, ya dikembalikan. Kewajiban itu ditanggung orang tuanya. Yang penting ada dialog, ya, ada komunikasi supaya sebagai pembelajaran. Nah, ini agak panjang ya saya lewati. Mudah-mudahan nanti bisa ya materinya sehingga kita membahas hal-hal yang diperlukan saja untuk persoalan ini. Dan berikutnya tentang zakat mal ada 3 poin. Yang pertama adalah dalam hal nisabnya, ukuran minimal membayar zakat ini. Kemudian ada haul, sudah masuk masa 1 tahun dan waktunya tidak terbatas. Yang penting startnya biasanya
kalau kita Ramadan, kalau para ulama generasi kita dulu itu per Sya'ban. Jadi Sya'bannya itu menjadi hitungannya sehingga mengeluarkan zakatnya itu pada bulan Sya'ban, supaya para mustahik yang berhak menerima itu sudah punya kecukupan materi, masuk Ramadan mereka lebih tenang. Itu saya kira bagus ya. Tapi biasanya kalau kita semangat Arabusan ini mengeluarkannya pada bulan Ramadan, ya boleh saja untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Nah, sedangkan syarat harta ini yang kita alokasikan merupakan kepemilikan penuh. Harta itu memang betul-betul milik kita, ya, bukan harta yang berserikat. Yang kedua, hartanya berkembang, memberi keuntungan. Yang ketiga, mencapai nisab, batas minimalnya, yang kalau dalam hal uang dan juga perdagangan itu kurang lebih 85 gram, ukurannya 85 gram emas. Ada mengatakan 96, tetapi yang lebih kuat 85 gram. Berapa ukurannya sesuai dengan harga pasar emas berapa? Ya, emas di sini kan kalau kita sekarang perbedaannya ada emas yang berupa perhiasan dan ada emas yang merupakan emas batangan, emas murni itu. Yang mana menjadi hitungannya yang lebih aman? Emas yang murni itu, yang tidak bercampur dengan yang lainnya yang ya karatnya kan juga berbeda. Pokoknya yang bagus lah 24 karat misalnya. Jadi itu batasnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok primer sehari-hari, dan pemilik tidak dalam keadaan hutang. Kalau hutang ghorimin berarti dia termasuk mustahik. Orang dia punya harta tetapi dia punya hutang, maka harus dibayarkan untuk hutangnya dulu. Dan harta itu sampai 1 tahun, 1 hitungan tahun. Nah, sedangkan golongan yang menerima zakat ini ada 8 asnaf yang disebutkan di surah At-Taubah ayat ke-60. Siapa mereka? Yaitu innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin. Ini berarti poin 1 dan 2. Wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga orang-orang yang amil, pekerja, dia memang memfokuskan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk menerima dan mengalokasikan zakat. Yang amil ini sekarang sudah di registrasi, ya, ada legalitas dari pemerintah pusat ataupun provinsi, ada lembaga amil zakat. Itu salah satu di antara golongan yang berhak menerima zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya ingin dilunakkan dengan menerima zakat, para mu'allaf. Ini ada perbedaan antara zaman dahulu dan sekarang. Kalau mu'allaf pada zaman dahulu mereka masih kafir, yang dengan harapan menerima zakat itu mereka mendapat hidayah tertarik masuk Islam. Tapi kalau sekarang ini yang disebut mu'allaf itu sudah muslim, walaupun dia itu masuk Islamnya sudah lama, tetapi setelah balik tetap saja disebut mu'allaf. Saya kira ini istilah yang perlu diluruskan ya. Para sahabat dulu juga sama ya. Mereka masuk Islamnya itu sudah remaja, sudah tua-tua, masuk mu'alaf semua kan dulu ya. Mereka kalau sudah muslim ya muslim, tidak perlu dibedakan. Nah, jadi ada perbedaan istilah mu'alaf zaman sekarang dan zaman dahulu. Yang berikutnya mafriqat, yaitu budak-budak. Kalau sekarang tidak ada, wal ghorimin, orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, untuk orang yang berada dalam perjalanan musafir, kehabisan bekal. Mohon maaf, sabilillah adalah jalan Allah, berada ini ruang yang sabilillah itu ruang yang luas. Fisabilillah untuk alokasi, fisabilillah keperluan yang baik-baik untuk dakwah. Kalau zaman dahulu fisabilillah itu yaitu untuk para mujahidin yang berjuang fisabilillah, misalnya membuat rumah sakit untuk para mujahidin atau membiayai mereka di perang, itu fisabilillah. Kemudian kalau sekarang fisabilillah ini alokasinya lebih luas. Kemudian wabni sabil, orang yang ada dalam perjalanan atau musafir.
Jadi mas sekalian, inilah 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat dari kita ya. Dan yang perlu untuk dipahami 8 asnaf ini alokasi untuk zakat mal. Jadi mulai daripada fuqara masakin sampai ibnu sabil itu untuk menerima zakat mal. Sedangkan zakat fitrah itu untuk 1 dan 2 saja, yaitu fakir dan miskin. Nah ini bedanya. Sehingga tadi klausulnya saya katakan zakat fitrah tidak bisa untuk masjid karena masjid ini bukan fakir bukan miskin. Ya ini kan organisasi ataupun bangunan yang tidak bernyawa, tetapi ada organ-organnya kan. Nah tetapi kalau masjid ini menerima zakat mal, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh karena masjid ini termasuk fisabilillah tadi, alokasi fisabilillah untuk biaya beasiswa ya. Ada lembaga amil zakat nasional yang lebih fokus untuk membiayai anak-anak siswa atau mahasiswa S1 sampai S3, bahkan ada di luar negeri, ada beasiswa dari lembaga amil zakat ini. Itu dari mana? Poin klausulnya itu adalah fisabilillah, karena dia mencari ilmu. Bisa juga ibnu sabil, dia musafir di Indonesia, berangkat ke Mesir untuk studi. Nah, berarti kan di sana ibnu sabil juga. Ini beberapa pendapat yang longgar dalam hal alokasinya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang asnafus zakat. Sedangkan jenis-jenis harta yang kita zakati, ada emas yang pertama, yang kedua ada perak, kemudian ketiga uang. Emas, perak, uang ini ya satu poin sama. Kemudian harta bicara perniagaan, kemudian yang kelima zakat pertanian, yang keenam zakat peternakan, yang ketujuh zakat tambang, yang kedelapan zakat temuan. Biasanya yang dibahas ya 5 poin, yaitu dalam bentuk uang, perniagaan, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Poin-poinnya ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Barangkali sudah disampaikan sebagian tentang zakat dari sisi nisab dan kadarnya. Jadi zakat ini ada nisabnya dan ada kadarnya. Untuk zakat yang kaitannya dengan profesi ini adalah sesuatu yang baru ya, yang pada zaman Nabi belum ada, sehingga para ulama beda pendapat. Penjelasannya itu ada yang setuju, ada yang tidak. Memang beda pendapat. Kalau yang mengatakan setuju dengan zakat profesi ini, maka dikiaskan, dianalogkan dengan zakat pertanian dari sisi nisabnya, yaitu apa? Berupa beras sebanyak 524 kilogram. Kalau gabah berarti masih lebih tinggi lagi. Nah, di sini beras supaya lebih mudah menghitungnya. Dan untuk waktunya, karena dia ini adalah dikiaskan nisabnya kepada zakat pertanian, maka waktunya untuk haulnya ini ya tidak dianggap, tetapi yang dikeluarkan adalah waktunya setiap bulan ketika dia mendapatkan gaji rutin bulanan. Nah, sedangkan untuk kadarnya itu adalah 2,5%, dan perhitungannya 1 kali gaji setiap bulan 2,5%. Ini bagi yang menganalogkan zakat profesi dengan zakat pertanian dari sisi nisabnya. Ada ulama yang lainnya menganalogkan zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat emas dan perak, sehingga nisabnya itu 85 gram emas dan haulnya 1 tahun perhitungannya, kemudian kadarnya 2,5% dan gaji ya
alokasinya perhitungannya 1 kali bulan gaji per bulan, kemudian kali 2,5%. Jadi memang agak rumit ya. Inilah yang menjadikan sebagian ulama tidak setuju untuk menganalogkan ini, karena alasannya la qiyas ibadah, tidak ada qiyas dalam bab ibadah. Nah, itu pada zaman dahulu tidak ada jenis-jenis gaji seperti ini yang ada pada zaman dulu. Perdagangan, pertanian, peternakan, tidak ada gaji rutin bulanan seperti sekarang, maka tidak diperlakukan. Kemudian juga perhitungan antara nisab dan haul ataupun kadarnya ini berbeda-beda tadi. Jadi misalnya kalau kita bisa ilustrasikan ya, untuk berjaga-jaga ya, kalau secara pribadi saya lebih setuju kepada yang mensyariatkan untuk zakat profesi ya, untuk kebersihan daripada harta yang kita dapatkan. Tinggal dihitung saja pendapatan orang itu dalam 1 bulan banyak atau sedikit. Banyak sedikit itu kan hitungannya nisab tadi. Kalau dia memiliki harta pendapatan yang banyak, maka berbasis bulanan. Kalau dia memiliki pendapatan yang sedikit, maka berbasis tahunan. Nah, ini agak rumit ya, penjelasan lengkapnya agar istilah itu. Tapi kurang lebih kalau kita menggunakan nisabnya dengan harta pertanian, maka ini juga beda-beda. Tadi kita sebutkan 524 kilogram. Berapa sekarang harga beras itu berbeda-beda. Kalau misalnya harga beras itu misalnya kalau pada waktu yang dulu sebelum kenaikan supaya lebih mudah hitungnya 10.000, berarti orang yang mendapatkan gaji 5.240.000 setiap bulan, ini berarti kan masuk nisabnya. Nah, nisab zakat pertanian ini ya, yang dikeluarkan 2,5%-nya setiap bulan. Itu kalau dia melebihi angka itu. Tetapi kan persoalannya begini, angka gaji 5 juta ini kan bruto. Kalau dikurangi dengan kebutuhan, kan akhirnya menjadi sedikit. Nah, itu persoalan yang debatable ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dia mendapatkan pendapatan 5,2, tetapi pengeluarannya 6 juta. Berarti kan malah minus. Nah, itu ya. Dia bukan muzaki tapi malah termasuk mustahik. Nah, ini persoalan. Intinya kalau dia mendapatkan dan ada kelebihan yang misalnya dia mendapatkan angka sampai 30 juta misalnya ya, kemudian nisabnya tadi kan kalau zakat pertanian kan 5,9 juta itu, sehingga dari belanja dia misalnya hanya belanja pendapatan 30, dia belanjanya 1 bulan 10 juta, berarti kan ada sisa 20. Jadi itu kan bisa itu dikeluarkan tiap bulan. Kalau nggak cukup, maka satunya diakumulasi. Misalnya dia angkanya pendapatan 7,5, kemudian belanjanya 5 jutaan, ada sisa 2,5 kali 12 bulan, terus baru kemudian setiap Ramadan dikeluarkan. Nah, itu tulisan. Nah, jadi memang ada persoalan yang berbeda-beda pendapat tentang profesi. Zakat perdagangan, poin kedua itu nisabnya 85 gram. Selama haul 1 tahun yang dikeluarkan adalah 2,5%. Dari mana perhitungannya? Yaitu modal plus laba plus piutang. Piutang yang maksudnya tanggungan di orang lain yang dimungkinkan untuk dibayar pada waktu yang cepat, bukan piutang yang artinya susah untuk ditarik. Jadi modalnya plus labanya plus piutangnya. Ada yang menghitung juga ini aset, sehingga saya berpikir untuk toko-toko yang itu barang-barang yang tersisa itu adalah miliknya, itu berat untuk mengeluarkan zakat. Justru
beberapa supermarket yang itu barang-barang titipan, supermarket yang repeat order yang sangat laris itu kan banyak distok oleh para produsen, para distributor dan sifatnya titipan. Jadi untungnya banyak, mereka hanya dititipi terus menjualkan nanti ada alokasi dia. Artinya barang-barang yang ada di supermarket itu bukan milik ownernya, tapi ada titipan. Kalau seperti ini titipan nggak dihitung. Yang dihitung adalah memang itu milik pribadi daripada ownernya, pemilik tokonya. Ini agak berat karena itu kan masuk dalam perhitungan asetnya. Jadi ada modalnya, laba-labanya dan stok barang yang tersisa. Jadi agak rumit ya dalam hal perdagangan. Intinya harus ada niat yang baik, ada semacam etikat baik daripada orang yang memiliki jenis perdagangan ini yang dijual belikan ya. Kalau kemarin sudah dibahas masalah zakat peternakan ya, kaitannya dengan ternak, ada kambing, ada sapi atau kerbau, ada unta. Untuk realisasi daripada zakat peternakan di Indonesia itu agak sulit penerapannya. Kenapa demikian? Karena zakat peternakan ini salah satu klausul syaratnya adalah saimah. Saimah itu adalah ya mereka, maksudnya ternak-ternak yang dimiliki oleh peternak itu makan dan minumnya itu di alam bebas, jadi tidak diberi secara khusus oleh pemiliknya, oleh peternaknya. Ya barangkali mungkin seperti di Australia, jadi peternakannya luas, kemudian dikeluarkan dari kandang, terus mereka makan rumput, makan ini di luar, kemudian balik lagi. Nah, seperti itu ya. Dan takut nasabih makan seperti itu. Sedangkan kasusnya kita di Indonesia ini, peternakan yang biasa dilakukan oleh para peternak itu kan diopeni, ada biaya untuk membeli makanan, minuman kepada misalnya ternak ayam. Ayam ini kan nggak masuk ya, nggak masuk pada klausul. Sehingga dari mana hitungnya ya? Dikiaskan ke zakat perdagangan. Karena dia peternak ayam untuk dijual. Jadi bukan karena saya ternak kan nggak masuk kambing, nggak masuk sapi, nggak masuk unta, berarti nggak wajib zakat, bukan begitu. Tapi masuknya pada zakat perdagangan. Berapa modal yang harus dia kelola, kemudian hasilnya berapa, hitungannya 1 tahun. Begitu pula orang yang ternak kambing ataupun ternak sapi, ini juga lebih banyak nantinya perhitungannya pada zakat perdagangan. Karena kambing ataupun sapi ini makannya diberikan atau dialokasikan biaya oleh pemiliknya, tidak makan sendiri, tetapi diberi dan dicukupi oleh pemilik dari kambing ataupun sapinya. Sehingga perhitungannya bukan berbasis ekornya, berapa ekor ya. Kalau besok kambing ini kan 40 sampai 20 ya, itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Kalau sapi ini 30 sampai 39 itu baru 1 ekor. Nah ini kan bukan berbasis pada ekornya, tetapi berbasis kepada berapa yang dimiliki kemudian dikeluarkan, untungnya berapa. Apakah untungnya dalam 1 tahun itu sampai 85 gram emas? Kalau seperti itu berarti zakatnya 2,5. Jadi kalau kita punya uang di rekening tabungan yang nganggur selama 1 tahun masa tahun Hijriah, kalau 85 gram ini 1 gramnya misalnya 1 juta misalnya ya. Kita punya tabungan di rekening 85 juta dan itu mendot selama 1 tahun, maka 1 tahun itulah dihitung zakatnya harus kita keluarkan 2,5%. Nah itu maksudnya kalau kita punya investasi atau punya uang di rekening tabungan ini, dan memang itu bukan uang orang lain, bukan uang organisasi, tapi betul-betul uang kita yang tidak dipakai apapun. Itu hanya sifatnya untuk titip di bank saja.
baik itu di rekening atau kita mungkin diberangkas di rumah kita masing-masing, seperti itu. Baiklah, kalau seperti itu jamaah sekalian, ya waktu kita terbatas, panjenengan bisa melihat di PPT ataupun PDF yang sudah saya share itu, silakan dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan monggo, masih ada waktu mungkin 7 menit ya atau 5 menit, monggo silakan. Monggo. Ya, tadi salah satu mustaqimnya itu disebutkan horim itu saya. Okay. Nah, itu perhitungan horimnya itu hitung total atau padahal dia itu mencicil, cicilan, katakan cicilan. Nah, itu hitungannya gimana? Oke, terima kasih Pak. Jadi hutang ini ada 2 macam ya. Ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Hutang produktif itu untuk usaha, untuk perkembangan perniagaan. Maka di sini tidak termasuk klausul. Nah, yang dihitung adalah hutang konsumtif. Apa makna konsumtif ini? Yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya apa? Kebutuhan primer, mencicil rumah KPR misalnya, dia masuk pada horim karena rumah itu menjadi tempat tinggalnya dia, walaupun mungkin pendapatannya ya di satu sisi ya, di satu sisi pendapatannya banyak, tapi cicilannya juga besar. Maka dia termasuk horim. Ya, kita anulah ya, artinya menghitungnya itu kan relatif ya. Jangan sampai kemudian kita ingin lari dari tanggung jawab, dari kewajiban sehingga berusaha untuk menghindar-hindar itu juga tidak boleh ya. Intinya kita punya semangat, saya ingin jadi musaki walaupun nggak diwajibkan oleh orang lain, tapi kita punya semangat itu. Tergantung tadi Pak, antara pendapatan, misalnya pendapatannya besar, cicilannya juga banyak. Nah, jadi ya kita lah yang paling tahu ya berapa kira-kira ya, apa sisanya berapa ya. Maka tadi kalau kaitan dengan zakat profesi ada perbedaan tadi antara pendapatan bruto sama neto. Kalau yang seperti lebih setuju pada pendapatan brutonya, pendapatan kotornya belum dikurangi, karena kalau dikurangi rumusnya kan semakin banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran. Itu loh yang menjadi masalah ya. Orang yang dulunya pas-pasan dia tirakat ya, ponaan dengan pendapatannya cukup, tetapi kehidupan berubah, berkembang, jabatannya meningkat, pendapatannya banyak, gaya hidupnya meningkat, sehingga pengeluarannya semakin banyak. Nah, itu contoh. Nah, jadi masing-masing kita punya standar lah ya. Kira-kira pokoknya saya punya niatan supaya menjadi musaki tadi Pak. Jadi horimnya sekali lagi kaitannya dengan hutang ini, hutang konsumtif untuk biaya rumah, kendaraan ini masuk sebenarnya konsumtif. Kalau yang kita cicil itu untuk kendaraan kita, apakah motor atau mobil. Mobil ini kan juga relatif ya, ya mobil yang standar, namanya mobil mewah. Nah ini kan sudah melebihi ya, melebihi batas, atau mobil yang kesekian dari kebutuhan primer. Harusnya butuh 1 tapi dia punya anak 3, dibelikan mobil semua, cicil semua, habis nanti hitungannya. Walaupun pendapatannya banyak ya, dia mustahil terus sepanjang masa rugi. Nah itu saya kira itikat baik dari masing-masing, itulah yang diperlukan. Walaupun mungkin biaya kebutuhan hidupnya banyak, tapi kalau dia punya semangat untuk musaki, ya itu akan membuat keberkahan di dalam kehidupan. Gitu Pak. Ya. Lagi Pak. Monggo silakan. UBJ yang dibentuk Basnas di masing-masing masjid apa termasuk amil. Yang kedua, markot atau termasuk bisa ini. Oke. Gila. Jadi lembaga amil zakat ataupun turunannya ya, macam-macam jenis nama, ada Basnas juga masuk.
punya legalitas dan dia punya program rutin, bukan hanya program temporer. Yang kita singgung tadi, masjid sebagai organ yang di situ ada kepanitiaan sementara, kepanitiaan ad hoc, sehingga nggak mustahil itu karena kerjanya hanya mungkin maksimal 1 bulan, di bulan Ramadan terus berpikir dibubarkan. Nah itulah yang tidak masuk amil. Tapi kalau dia ada legalitas dari Basnas atau dari Pemkot, kemudian Pemprov sampai pusat misalnya, maka ini masuk ke Basnas, maksudnya masuk kepada amil. Kalau usulnya berhak yang maksimal kalau dari 100% dibagi 8 asnaf itu kan ada maksimal masing-masing itu 12,5%, ya kan, 100 dibagi 8, 12,5. Itu maksimal operasional untuk amil zakat itu maksimal ya 12,5, tidak boleh melebihi. Yang boleh itu fakir miskin yang lebih longgar. Nah itu Pak. Jadi masuk pada klausul amil. Terus yang kedua itu? Oh marbot. Marbot ini tergantung dia aslinya dari mana. Apakah dari luar kota? Maka kalau dari luar kota dia masuk pada Ibnu Musafir. Dia asalnya sana, terus dia di sini. Ketika catatannya musafir ini dia kehabisan, kan klausulnya itu kehabisan bekal. Dia mau pulang, mudik, tapi gak punya uang. Nah itu bisa termasuk. Nah kemudian ya misalnya contoh yang lain ya, yang ada di panti asuhan. Yang di panti ini kan anak-anak yatim. Anak yatim ini nggak masuk pada 8 asnaf. Tapi kalau anak-anak yatim ini miskin, nah, maka baru masuk fakir atau miskin ini ya. Masuk anak-anak yatim ini. Kalau mereka kategorinya fakir ataupun miskin. Jadi yang dikasih anak-anaknya, bukan lembaga panti asuhannya. Ini harus dibedakan. Kalau panti asuhan kan institusi, lembaga tidak masuk pada 8 asnaf. Kalau kita berikan kepada lembaga institusi itu, klausulnya masuk fisabilillah. Jadi makanya fisabilillah itu fleksibel. Bisa juga untuk masjid, kalau ini zakat mal ya. Nah, zakat mal masuk fisabilillah, saya berikan ke masjid, nanti oleh masjid dialokasikan untuk pembangunan ini itu. Ada yang mengatakan boleh untuk pesantren misalnya, ataupun untuk beasiswa, untuk beli buku-buku perpustakaan. Pokoknya klausul fisabilillah itu sangat luas, yang mana sangat debatable persoalannya. Di satu sisi ulama ini mengatakan, oh ini fisabilillah, yang lain mengatakan oh tidak. Ini menjadi persoalannya yang agak panjang perdiskusiannya ataupun perdebatannya. Ya tetap yang namanya kita sebagai penyalur itu hati-hati saja. Perlu kita klarifikasi, perlu kita yakinkan alokasinya tepat, tidak asal-asalan saja. Jadi coba sekalian, sebenarnya kalau kita maksimalkan potensi zakat ini untuk perekonomian umat itu betul-betul akan terasa manfaatnya. Nanti alokasi ya, misalnya kepada fakir miskin, apakah boleh kita berikan kepada mereka dalam bentuk yang tidak uang secara murni? Kalau bagi saya selama manfaatnya itu muncul ya boleh saja. Misalnya kita berikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha yang berupa barang yang punya potensi. Apunten ya, misalnya dia punya potensi, kalau sekarang kan yang anak muda itu apunten lagi ojek online misalnya ya. Ojek online ini relatif mudah. Jadi orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian pendapatannya nggak tetap di bawah. Kemudian orang miskin itu dia punya pekerjaan tetap, tapi pendapatannya nggak cukup untuk bulanannya. Pokoknya mirip-mirip tuh. Kalau orang ini fakir atau miskin,
kelas yang punya kemampuan alokasi sekian sudah dimusyawarahkan, ini ada yang perlu untuk diintaskan dari kemiskinannya. Bagaimana caranya? Ada uang misalnya ngapunten ya 15 juta. Kalau dikasih secara cash kepada dia, karena dia tidak punya keahlian, 15 juta mungkin habis untuk belanja spring bed. Ada orang yang ngapunten ya, yang saya tahu sendiri yang pas-pasan beli spring bednya itu sampai 6 juta. Saya beli sendiri juga. Yang ini kok dia ekonominya pas-pasan tapi belinya 6 juta walaupun nyicil, itu kan berat. 6 juta untuk spring bed, 10 juta untuk beli TV yang besar. Ini kan sia-sia. Nah, supaya produktif, bagaimana kalau dibelikan sepeda motor second tapi masih bagus, kita kasihkan untuk ojek. Nah, itu kan lebih manfaat. Nah, menurut saya kira itu lebih tepat sasaran dan dia bisa bertahan dengan pancingan ini kan seperti kailnya ya. Kita tidak memberikan ikan, tapi memberikan kailnya yang dengan kail itu dia bisa memancing rezeki di mana-mana. Ya, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia punya kemampuan di bidang lain juga monggo. Dia punya keahlian di bidang pertanian, kita berikan alat-alat pertanian. Atau mungkin zaman dulu dibelikan becak untuk ngojek becak misalnya, bagi di tempat-tempat tertentu ya monggo silakan. Ini perbincangan yang ada di kalangan ulama. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semuanya supaya menjadi para muzaki, insyaallah ya, dengan semangat untuk berzakat